Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, masih semangat untuk hari ini Ibu? Masih semangat. Ya, sebelumnya mohon maaf saya berdiri di sini. Berarti saya tidak menggurui panjenengan semua. Di sini saya hanya ingin bagi praktek baik ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Pak Bambang, Bu Ari, Bu Intan yang lebih memahami nanti materi saya yang akan saya sampaikan ini mengenai BK. Ada 7 jurus BK, tapi ini semuanya juga ada di pelajaran umum ya Bapak Ibu. Soalnya ada mengenai tentang gaya belajar, cara belajar seperti itu kan di mapel lain ada ya Bapak Ibu. Ada sama apa ya? Oke, yang di mengikuti itu guru penggerak berarti sudah bolak-balik mempelajari materi yang ingin saya sampaikan. Di sini saya tidak akan menyampaikan sih. Intinya kita lebih ke sharing saja, lebih sharing ke pengalaman antara pengalaman saya dan Bapak Ibu guru semua. Begitu nih Bapak Ibu. Sebelum memasuki ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk senam terlebih dahulu. Mohon berdiri nih Bapak Ibu. Tidak hanya olahraga ya senam. Maaf ya Bapak Ibu, ada kesalahan teknis.
1. Untuk yang kelas 10 LPT kemarin, saya memberikannya mengenai kenali potensi dan sebagai asesmen untuk kelas 10. Untuk yang kelas 11 kemarin saya memberikan yang materi jurus kedua yaitu kelola emosi. Karena untuk kelas 11 sendiri kan masih dari anak-anak menuju ke remaja, masih masa peralihan, untuk emosinya masih kurang stabil. Itu Bapak Ibu. Oke, dari yang kita tadi senam itu kan ada 7 jurus BK. Nah, jurus yang pertama itu apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, jaga situasi. Nah, 7 jurus BKB itu sendiri gunanya untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembinaan karakter positif dan pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir murid melalui pendekatan bimbingan dan konseling, serta layanan pembelajaran yang bernuansa bimbingan dan konseling yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan gembira untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Di sini tujuannya sasarannya untuk jurus 7 BK ini tidak hanya untuk guru BK dan Bapak Ibu, terutama nanti Bapak Ibu yang menjadi guru wali. Nah, jadi tugas guru wali nanti juga mempelajari ini 7 jurus BK hebat. Begitu. Kemudian jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Nah, untuk kenali potensi sendiri tidak hanya membahas tentang akademik saja, tentang seni saja atau olahraga saja, tetapi semuanya di sini kita melakukan asesmen kepada anak-anak. Kemarin ada kecerdasan majemuk, kemudian gaya belajar sama penjurusan yang kita sudah lakukan kepada kelas 10. Begitu. Ini untuk 7 jurusnya saya jelaskan secara singkat saja Bapak Ibu. Soalnya yang lebih ditekankan nanti yang saya praktekkan dengan anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua ada kelola emosi. Di sini guru membantu siswa dalam pengelolaan sosial emosional learning atau SEL untuk mengenali dan mengelola emosi secara positif. Nah, kemarin di praktek juga anak-anak hanya mengetahui kalau kalian emosi itu berarti gimana, saya tanya gitu, dan anak-anak menjawab emosi yang marah Bu, taunya hanya emosi yang negatif, padahal emosi juga ada yang positif. Emosi yang positif itu sebenarnya ada marah, senang, lebih ke perasaan gitu. Kemudian yang jurus ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Guru membantu siswa mengembangkan daya latih untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, daya latih itu sendiri kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari keterpurukan. Nah, misalnya ada anak yang sudah di kelas ada pembelian, terpuruk banget, anak itu tidak mau sekolah. Nah, ini tugasnya kita untuk membantu anak itu bagaimana anak tidak terpuruk dan anak mau bangkit lagi untuk melakukan atau melanjutkan kegiatan di sekolah. Kemudian tugas yang keempat yaitu jaga konsistensi, membangun sebuah kebiasaan positif berbasis kesadaran secara konsisten untuk membantu untuk menumbuhkan kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik. Nah, di sini berguna untuk mengajak anak-anak kita untuk lebih disiplin lagi. Kan sekarang masih banyak anak kita yang masuknya terlambat seperti itu. Nah, ini kita bisa membuat komitmen bersama anak-anak untuk tidak berangkat sekolah tidak telat lagi. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian untuk jalin koneksi, membangun koneksi dan melakukan komunikasi
ingin berbicara sama kita atau curhat kepada kita, kita harus memberikan layanan atau respon yang baik. Tidak kok malah misalnya, "Bu, saya mau curhat," yo curhat tapi nggak kita dengarkan, itu berarti koneksi kita dengan anak ini tidak baik. Seperti itu. Kemudian jurus yang keenam ada bangun kolaborasi. Nah, di sini kompetensi sebagai penghubung partisipasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan sebagai media untuk mengembangkan potensi murid secara maksimal. Nah, di sini tugas kita itu kolaborasi dengan semua warga sekolah, termasuk dari guru, siswa, orang tua, atau pihak lain yang berkaitan dengan siswa kita. Misalnya siswa kita ada yang pintar pencak silat, tapi bapak ibu guru tidak ada yang bisa silat, maka kita menjadi jembatan untuk menghubungkan dengan pelatih silat yang terbaik untuk membimbing anak kita. Dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya jurus yang ketujuh yaitu menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan untuk mendukung tumbuh kembang siswa. Jadi kita dituntut untuk menjadi guru yang menyenangkan. Tapi saya sendiri belum bisa gitu Bapak Ibu. Jadi guru yang menyenangkan itu ya susah. Terus gimana menciptakan suasana yang tidak membosankan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Tapi kita sama-sama belajar ini Bapak Ibu untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah, itu tadi dari 7 jurus BK secara singkat dari saya. Kemudian saya akan menyampaikan implementasi 2 jurus yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Saya memilih kenali potensi sama kelola emosi. Yang pertama itu, kenapa saya memilih kenali potensi? Pada saat saya masuk di kelas, pada kelas 1, anak-anak saya suruh perkenalan sambil menyebutkan cita-citanya nanti kalau sudah lulus dari SMK mau ngapain misalnya. Banyak dari anak-anak itu, saya nggak punya cita-cita Bu. Saya nggak tahu setelah lulus SMK saya mau ngapain. Bakat kalian apa? Saya juga nggak tahu bakat saya. Dan hobi saya juga saya nggak tahu Bu. Saya sukanya di rumah itu hanya scroll TikTok Bu. Nah, dari situ saya berpikir untuk melakukan asesmen tes bakat minat kepada anak-anak seperti itu. Nah, ini jurus 1, makna utamanya itu potensi bukan hanya akademik saja, tetapi juga bakat seni, olahraga, kepemimpinan, keterampilan sosial, dan karakter. Dengan mengenali potensi, siswa bisa diarahkan pada jalur yang sesuai dengan kekuatannya sendiri. Kemudian manfaat bagi siswa menumbuhkan rasa percaya diri, membantu memilih jurusan karir atau kegiatan ekstrakurikuler yang tepat, membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar, kemudian mencegah siswa merasa rendah diri atau sedih. Nah, dari contoh yang saya contohkan tadi, awalnya siswa yang belum tahu bakatnya apa, terus jenis gaya belajarnya apa. Setelah saya melakukan tes asesmen itu, alhamdulillah dari 10 UPT 1 menjadi tahu ternyata jenis belajar saya ini, kemudian kecerdasan intelijensi saya ini, pilihan karir yang saya pilih sekarang ternyata sudah sesuai dengan hasil tesnya Bu, begitu. Nah, dalam praktek dengan siswa, kita diajari untuk dalam pembelajaran itu menggunakan arka Bapak Ibu. Arka A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, A-nya lagi itu aplikasi. Untuk yang jurus pertama, aplikasinya yaitu saya ajak anak untuk melakukan tes gaya belajar menggunakan tes Aku Pintar. Nah, di tes Aku Pintar ini banyak banget macamnya
melalui ini tes akupintar.id. Nah, di sini saya hanya mengambil tiga jenis asesmen. Soalnya kalau semua waktu kita juga kurang mencukupi ya Bapak Ibu. Yang pertama ada tes gaya belajar, kemudian tes kemampuan atau penjurusan. Yang ketiga adalah yang kedua itu intelijensi, yang ketiga tes pekerjaan atau reaset pilihan karir. Nah, refleksinya ini anak-anak saya ajak untuk menuliskan hasil asesmennya yang sudah disediakan di aplikasi serta menanyakan apakah sudah membantu selama proses belajar. Nah, dari situ anak saya suruh diskusi, kemudian saya suruh presentasi satu persatu ya Bapak Ibu. Saya tanya gimana perasaannya atau gimana hasilnya setelah melakukan tes ini, dan anak-anak mengatakan alhamdulillah Bu, ada yang sesuai saya. Dan kebanyakan untuk anak UPT itu untuk tes karirnya atau penjurusannya sebanyak yang sesuai, yaitu yang naturalistik, yaitu berhubungan dengan tanam sesuai yang mereka ambil di jurusan UPT. Seperti itu. Refleksinya, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana, kemudian hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalin karir dan pekerjaan. Nah, K-nya tadi konsep. Nah, konsepnya itu dihubungkan sama materi, sama teori. Oh, benar nggak sih hasilnya ini? Nah, ternyata di teori juga ada ini tentang multiple intelligence atau kecerdasan, ada linguistik, musikal, body kinestetik, spasial, intrapersonal, logika, matematika, dan naturalistik. Kemarin dari hasil tesnya itu saya menyuruh semua kelas 10, akan tetapi yang mengisi hanya 237, padahal di kelas 10 itu ada 350 siswa di Bapak Ibu. Sudah saya olah-olahi dengan berbagai cara, tapi yang mengisi hanya 237. Nanti saya juga akan menampilkan hasilnya secara jelas, tapi rencana saya nanti hasilnya akan saya print out. Barangkali nanti Bapak wali kelas membutuhkan untuk perencanaan karir sama dengan anak walinya, bisa pinjam ke saya. Gitu deh. Dari belajarnya ada visual, auditory, dan kinestetik. Penjurusannya ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional. Aplikasinya kemarin anak-anak saya suruh membuat rencana karir ke depan setelah lulus SMK. Mereka membuat rencana karir apa untuk 5 tahun ke depan. Tahun pertama setelah lulus SMK mereka mau ngapain, kemudian tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya, supaya mereka mempunyai target. Setelah lulus dari SMK saya harus begini, dan tidak ditanya, yuk kamu nek lulus apa nih? Nggak tahu Bu, lah kok nggak tahu, lah kepengen kuliah apa enggak? Yuk nggak tahu Bu. Kebanyakan yang tak saya tanyain kemarin itu seperti itu. Semoga setelah mendapatkan ini anak-anak nanti mendapat pencerahan, bisa merencanakan karir untuk masa depannya yang lebih baik. Ini foto kegiatannya. Maaf Bapak Ibu, saya izin menayangkan video pas pembelajaran di kelas ini. Melakukan kegiatan yang sama, misalnya ada ikan tapi disuruh
foto yang sekolah hewan itu, tapi semua hewan dikasih ujian yang sama, yaitu untuk memanjat pohon. Apakah bisa semua hewan untuk memanjat pohon? Ikan bisa Pak untuk memanjat pohon? Nah di situ. Nah dari pengalaman sekolah hewan itu kan setiap hewan memiliki potensi atau keterampilan berbeda-beda. Begitu juga dengan seseorang atau diri kita. Kita mempunyai potensi dan keterampilan yang berbeda-beda dengan orang satu dengan orang yang lain. Jadi kita tidak boleh menyamakan atau meremehkan orang, kowe gak iso iki, kowe gak iso iki. Tapi mungkin dari yang tidak bisa itu menjadi kelebihannya orang tersebut. Misalnya di sini Bu Eka pinternya matematika, kemudian Bu Yuli pinternya di teknik, contohnya seperti itu. Jadi jangan anggap remeh kemampuan seseorang. Nah dari jenis gaya belajar seseorang mungkin Bapak Ibu guru mendapati di kelas ada anak yang tidak bisa diam pada saat belajar. Itu berarti anak itu gaya belajarnya kinestetik, nggak mau diam. Ada yang sambil tidur, tapi kalau ditanya bisa menjawab, berarti anak itu gaya belajarnya auditori. Kalau melihat, berarti anak itu sukanya memperhatikan Bapak Ibu guru. Itu deh. Nah untuk tayangan videonya cukup ya Bapak Ibu. Nah ini foto kegiatannya di kelas. Untuk yang anak berdiri ini saya suruh untuk Pak Noel ya. Di slide sudah ya. Yang berdiri ini saya anak saya suruh untuk merefleksikan dari hasil kegiatan asesmen tadi sama rencana karirnya ke depan itu mau ngapain. Sudah saya ajak membuat rencana karir. Untuk kelas 10 UPT 1 wali kelasnya sudah ya? 10 UPT 1 nggak ada wali kelasnya di sini. Nah itu sudah memiliki rencana karir untuk masa depannya. Kemudian di sini saya ingin Bapak Ibu merefleksikan dari kenali potensi ini atau pengalaman Bapak Ibu di saat pada saat di kelas. Saya ingin Pak Ala untuk menyampaikan ceritanya yang berkaitan ini pas di ngajar di kelas, pengalamannya yang mengenai gaya belajarnya atau bakat minatnya berubah. Semakin sibuk semakin berisiko. Saya kurang begitu berpengalaman dalam bidang pengajaran karena saya Terlalu depan mas. di luar ini, jadi otomatis berbeda dengan pengajaran di dalam kelas. Intinya memang bakat dan minat anak itu bisa terlihat ketika kalau di dalam yoga kita menerapkan beberapa cabang olahraga. Dan dari beberapa cabang olahraga itu anak sedikit kemampuannya berbeda atau meningkat atau berbeda dengan orang yang lain. Kemudian dari perbedaan itu, kemudian kalau saya di lapangan anak yang berbeda itu saya pisah lagi dan nantinya yang kemampuannya tinggi bisa menularkan kemampuan itu ke teman-temannya. Jadi
minimal harus kenal timnya. Mosok nggak kenal timnya sendiri. Oleh karena itu begini, saya termasuk guru yang sudah manula gitu ya. Jadi kalau mengingat anak itu lali siapa namanya begitu ya, siapa namanya itu sudah benar lupa. Tidak seperti yang jelas, yang cantik juga nggak tahu namanya. Yang saya hanya melihat bahwa saya tetap menggunakan sistem poin. Ketika anak maju mengerjakan benar dapat 1 poin, maju mengerjakan salah dapat poin. Dan tiap hari saya memanggil mereka itu karena saya tahu namanya dari poin-poin. Yang jelas saya cuma membedakan bahwa anak ini bisa maju berani. Ada yang maju tanpa buku poinnya 2, ada yang maju tanpa buku berani presentasi poinnya 3, seperti itu. Jadi saya melihatnya hanya di keberanian saja. Belum sampai ini sukanya apa, sebenarnya belum. Cuma ada keberanian bisa maju tanpa buku presentasi itu sudah luar biasa. Hanya itu. Berarti melatih kepercayaan diri anak dulu ya Bapak. Terima kasih untuk refleksinya. Tepuk tangan buat Pak Bambang dan Pak Alex yang sudah berbagi pengalaman. Oke, selanjutnya sebelum masuk jurus kedua, saya ingin meminta Bapak Ibu dulu buat baris di tengah-tengah meja. Oke, di sini di dekat saya ini. Praktisnya ke saya. Dua baris ke ibu-ibu, mau bapak atau ibu-ibu, yang penting 2 baris. Bapak-bapak lawan ibu-ibu berarti ibu sebelah kiri, bapak sebelah kanan. Iya, kita ada di sebuah padepokan ini Bapak Ibu. Kita mengajarkan, kita punya 7 jurus ya tadi ya. Ayo Bapak, bapaknya. Ya saya berbagi hanya 2 jurus. Iya. Boleh. Saya di sini mengajak Ibu untuk SDG dulu gitu Pak Ibu, biar tidak ngantuk, tidak capek, tidak bosan. Yaitu SDG-nya badai hujan. Silahkan Bapak Ibu memegang pundaknya
Kembali. Sesungguhnya kiri-kiri kanan-kanan. Sesungguhnya maju-maju mundur-mundur. Tidak sesungguhnya. Maju-maju mundur-mundur. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Kiri-kiri. Tidak sesungguhnya kanan-kanan, kiri-kiri. Oke, untuk yang kedua itu jurus kelola emosi. Saya ingin Pak Yunus, gimana perasaannya hari ini? Saya sangat senang sekali ya. Karena tadi diajak goyang-goyang. Kemudian Bu Listi, gimana perasaannya hari ini? Oke, selanjutnya saya akan minta Bu Wati. Bu Wati, tolong tebak perasaannya Pak Dista. Kalau melihat ekspresinya itu dia baru kekurangan uang. Lagi pusing ya, sebentar lagi closing Pak. Oke, selanjutnya silakan Bu Eka, silakan tebak perasaannya Bu Aris. Rasanya Bu Aris. Iya, saya kemarin baru bertemu dari sekali juga istri saya lupa garis yang mana. Oh iya, garis. Kelihatannya senyum terus dari tadi, berarti hatinya baru senang. Alhamdulillah, tepuk tangan kita semua karena sudah senang pada hari ini. Benar Bapak Ibu, apakah hari ini perasaannya senang semua? Apakah tadi pagi sebelum berangkat ada yang emosi mungkin? Siapa ya? Bu Ani, kalau Bu Diana kayaknya tadi pagi lagi jengkel karena salah seragam. Berarti sudah terpisah-pisah masih salah seragam. Oke, berarti itu termasuk emosi sesuai dengan jurus yang kedua kita, yaitu mengenai kelola emosi. Tujuannya, kenapa saya memilih implementasi ini untuk kelas 11? Karena tadi untuk anak kelas 11 itu dari masa peralihan dari Bapak Ibu, dari masa anak menuju ke dewasa. Jadi emosinya masih labil. Mungkin senggolan karo koncone gue langsung tangan-tangan. Opo kowe wani kowe nah gitu. Nah, tujuannya itu untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan emosi, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Capaiannya, siswa menyadari dampak emosi marah terhadap pikiran dan
yang perasaannya emosi beneran karena tidak bisa menjawab apa yang dimaksud dari temannya itu, gerakan temannya yang disampaikan ke temannya itu. Kemudian refleksi. Nah, refleksinya itu di dalam diri kita itu sebenarnya otak kita itu digambarkan seperti dinosaurus, brain in the plant. Jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Jadi kalau kita marah, itu otak kita sedang dikendalikan sama dinosaurus. Nah, ibaratnya otak kita itu seperti menggenggam telapak tangan Bapak Ibu. Ini ibu jari diibaratkan menjadi pengendali diri kita. Kalau 4 jari ini itu ada emosi perasaan kita. Kalau berarti ibu jari kita membuka semua seperti ini, berarti diri kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Seperti itu. Jika ibu jari terbuka, maka otak kita dikendalikan oleh dinosaurus. Kalau tangan kita menggenggam, dinosaurus yang kita kendalikan. Kita lebih memilih yang mana Bapak Ibu? Mengendalikan dinosaurus daripada kita dikendalikan oleh dinosaurus atau kemarah-marahan yang terjadi di dalam diri kita. Lebih baik kita yang meredam emosi kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan meredam emosi itu? Nah, caranya ini kita masuk yang di konsep. Kita menggunakan rumus tanya. Contoh kasus, jika dinosaurus keluar karena diejek teman, apa yang bisa kamu lakukan dengan tanya? Misalnya di sini Bu Aris diejek sama Bu Diana. Aris gendut. Nah, responnya Bu Aris gimana? Dengan menggunakan itu rumus tanya. Biasa saja. Biasa saja. Gitu. Berarti Bu Aris menggunakan yang rumus yang amati karena Bu Aris suka mengalami Bu Diana, karena kalau Bu Diana itu sukanya bercanda sama Bu Aris gitu ya. Kemudian itu rumusnya ada tanya, itu singkatan dari terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Yang terima itu berarti kayak Bu Aris kan misalnya dikatain sama Bu Diana, Aris gendut, diterima, gak apa-apa aja aku gendut. Misalnya kan gitu. Kemudian amati berarti juga membaca situasi temannya atau karakter temannya, itu emang teman saya ini sukanya bercanda. Kemudian nikmati, ya udah kita nikmati saja, duduk dan diam, tetap tenang dalam kendali. Kemudian yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Nah, berarti Bu Aris sudah bisa memegang kendalinya jika dikatai oleh temannya. Oh ya, dikatai oleh Bu Diana. Kemudian yang terakhir, aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Gak apa-apa, cilemu gak apa-apa, penting sehat. Kayak gitu ya. Itu konsepnya. Kemudian ada yang refleks ke aktivitasnya. Aktivitasnya kemarin siswa saya dibagi menjadi 5 kelompok untuk membuat roda pilihan. Jadi kemarin anak-anak tak ajak, tak beri kertas yang ukuran besar itu, Bapak Ibu, yang ukuran apa? A5, A3. Itu saya suruh untuk membuat roda pilihan di situ. Nah, roda pilihannya itu berupa emosi yang pada saat ini mereka rasakan. Mereka gambarkan semuanya di situ. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang bahagia, ada yang kecewa. Semuanya ada di situ. Kemudian saya beri
diberi waktu 10 menit, setelah itu anak-anak melakukan presentasi. Nah, ini gambar yang paling baik ini presentasi mengenai apa itu? Produk pilihan yang ada di yang mereka praktekkan. Sebelumnya saya juga akan menampilkan video pembelajaran sedikit ya Bapak Ibu. Kemarin masih ditanya yang sampai emosi. Sedikit saja nih Bapak Ibu untuk videonya. Kemudian kita lanjut lagi di materi. Nah, selanjutnya saya ada video sedikit. Coba Bapak Ibu amati, setelah itu nanti kita praktekkan bersama-sama. Ini Bapak Ibu. Oke, bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Nih, sambil duduk saja nggak apa-apa. Apa sambil berdiri? Duduk saja ya. Oke, kita mulai. Ini namanya butterfly. Kita dapat mencintai diri kita sendiri dengan lebih baik. Terkadang kita juga terlalu memaksa diri kita untuk hal-hal yang lebih di luar ekspektasi kita. Maaf ya itu. Oke, selanjutnya semua orang bisa memancing kita untuk marah, tapi yang memutuskan diri untuk tetap tenang dan bersabar adalah